Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik tema 3F subtema 4, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Sebelum kita belajar, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita mulai ya. Kemarin kita sudah bahas tentang energi alternatif, terus penghematan energi. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap energi. Nah, sekarang kita lihat ada mainan hemat energi. Kita lihat ada kincir angin. Kincir angin itu termasuk mainan hemat energi karena mainannya itu dimainkan dengan bantuan energi alternatif dari alam. Ya, kincir angin itu tidak perlu memakai energi baterai. Dia hanya mengandalkan tiupan angin. Jadi selama angin berhembus, maka mainan dapat bergerak dengan mudah. Nah, mainan kincir angin itu tinggal ditiup-tiup saja ya gitu. Kadang ya udah langsung diangin-anginkan saja gitu ya. Nah, dari permainan kincir angin ini kita mendapatkan hak dan kewajiban. Haknya adalah memanfaatkan energi alternatif, yaitu energi angin tadi ya. Kewajibannya menggunakan bahan bekas atau barang tidak terpakai untuk membuat kincir anginnya, sehingga selain menghemat memanfaatkan sumber energi, juga dapat mengurangi sisa-sisa barang yang tidak terpakai. Itu ya, pakai kertas bekas juga bisa ya untuk membuat kincir angin. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana cara menghemat energi. Nah, apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, salah satunya adalah mematikan televisi. Ketika televisinya sudah tidak dilihat, sudah tidak ditonton, maka wajib dimatikan. Itu salah satu cara menghemat energi. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat harus dimatikan televisinya. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita lihat apalagi selain mematikan televisi. Ya, mematikan lampu di siang hari. Jadi, kalau sudah pagi, lampunya dimatikan semua, ya, karena penerangannya sudah dapat dari sinar matahari. Seperti itu. Lalu, apalagi? Mematikan keran air. Jadi, kalau sudah tidak dipakai, misalnya habis mencuci piring, mencuci baju, mandi, wudhu, terus apalagi dan lain sebagainya, itu langsung dimatikan atau ditutup keran airnya ya. Itu termasuk cara menghemat energi. Lalu kita lihat. Nah, di sini ada anak yang sedang melihat gawainya menggunakan headset. Tapi di sekelilingnya radio, televisi, kipas angin, lampu, bahkan air itu menyala semua. Itu sikap berhemat bukan? Bukan ya, bukan sikap berhemat ya. Sedangkan itu kejadiannya di siang hari, lihat mataharinya. Nah, itu berarti sikap apa? Lawan dari hemat, yaitu boros. Nah, si anak ini berarti dia sudah bersikap boros. Baik tidak sih kalau bersikap boros? Tidak baik ya. Nah, jadi harus diapakan nih? Kita ngasih saran ke anak itu ya, supaya apa? Supaya segera mematikan peralatan yang tidak dipakai seperti radio, televisi, lampu terutama ya karena sudah siang. Kipas angin? Ya, boleh, tapi kalau bisa dimatikan juga. Air juga, karena kan dia tidak menggunakannya. Nah, sikap berperilaku boros ini berarti dia tidak peduli dengan orang lain. Karena semuanya kan dipakai sama dia listriknya. Orang lain gak kebagian, ya kan? Nah, selain itu, dia juga tidak peduli tuh dengan alam yang kita tempati. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya, anak-anak soleh dan soleha. Harus selalu bersikap hemat. Nah, kita lihat kalau ada yang bersikap boros, kita lihat nih, menggunakan permainan yang memerlukan listrik.
kita harus memberi saran dengan baik, yaitu memilih permainan yang tidak memerlukan listrik. Menggunakan alat elektronik dalam waktu bersamaan. Kalau bisa jangan bersamaan ya. Lalu membiarkan lampu kamar mandi hidup setelah digunakan. Nah, itu kalau bisa langsung dimatikan. Air keran juga sama, harus segera ditutup. Bermain air hingga halaman rumah becek. Kalau bisa cari permainan yang lain ya. Terus membiarkan televisinya nyala saat ia tidur. Nah, itu juga harus segera dimatikan. Terus memakai kendaraan bermotor ke tempat dekat. Kalau bisa nggak usah ya. Kalau tempatnya dekat, jalan kaki saja atau bersepeda. Itu cara-cara berhemat energi. Nah, ternyata menghemat energi itu atau berhemat masuk dalam perilaku yang sesuai dengan sila di Pancasila. Sila keberapa? Ada yang tahu? Iya betul, sila kelima. Jadi hemat termasuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ingat-ingat dia masuk ke sila kelima gitu. Lalu penghematan energi. Nah, di sini kita lihat ya hak dan kewajibannya. Kita memiliki hak untuk mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya untuk minum, untuk mandi, mencuci, terus menikmati lingkungan yang bersih. Bebas menggunakan energi apa saja seperti listrik, air, bahan bakar minyak. Terus menggunakan energi di mana saja seperti di rumah, sekolah, dan tempat umum ya. Terus hak kita menggunakan peralatan elektronik. Kalau kewajibannya yang menggunakan energi sesuai kebutuhan, menjaga lingkungan, menghemat ya. Terus apalagi mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan, dan yang paling penting membayar rekening listrik atau membayar listrik yang sudah kita gunakan ya. Terus apalagi mendahulukan menggunakan alat tanpa listrik. Jadi kalau bisa menggunakan alat yang tanpa listrik dahulu. Seperti itu. Nah, cukup sekian ya pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.